yang lain kayak Yahoo atau yang lainnya belum ada yang sudah cek berkali-kali. Tapi memang hanya Google yang menyiapkan penyediaan untuk formulir online ini. Jadi yang pertama, setelah kita punya email, oh ini sudah masuk. Ya sudah masuk. Yang sudah punya email langsung bisa diklik. Ya, tanpa klik email juga bisa. Yang penting sudah terdaftar. Artinya kali ini kan sudah masuk. Artinya ada tanda kotak 4 garis di sebelah sini, di sebelah kanan atas. Kemudian kita klik Google formulir. Google formulir. Ya, Google kan di sini Google Form. Kemudian masukkan dalam password email. Pakai email. Ya, kan contoh. Bisa pakai Android, silakan bisa. Oh, okay. Yang dari awal ya, kita buka dulu www.google.com seperti biasa. Oke, okay. Google.com. Google.com. Ya. Kemudian bisa, kalau mau lebih cepat ya, kita langsung aja masuk ke email kita ya. Email kita, atau bisa langsung masuk ke sini. Di 4 atau ya di 9 ini, di 9 titik yang ada di sebelah kanan ini, langsung kita cari atau buka Google Form. Kalau nanti Google Formulir seperti ini, nah kemudian nanti akan kita diarahkan untuk masuk ke email kita. Silakan masukkan emailnya bagi yang sudah punya email. Masuk ke email ya? Ya, email. Ya, gmail.com. Kemudian masukkan passwordnya. Sudah ada yang bisa masuk ke email masing-masing? Nah, seperti ini. Jadi kalau kita sudah masuk, kita langsung diarahkan seperti kotak yang ada di depan lagi. Jadi langsung kita klik memulai formulir baru. Oke, memulai formulir baru. Nah, formulir tanpa judul ini bisa langsung kita ganti. Misalnya kita mau survei jangan, atau survei kepuasan masyarakat nih, survei kepuasan masyarakat. yang kaitannya dengan kekuasaan. Ya, kepuasan masyarakat. Itu judulnya terlalu panjang dong. Nah, di sini kemudian diisi nanti deskripsi formulirnya seperti apa. Misalnya survei ini dilakukan untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pernikahan. Ya. Ini jadi survei kepuasan masyarakat, kemudian itu judul besarnya, kemudian deskripsinya itu bisa diisi dengan apa saja, yang penting terkait dengan judul besar yang kita tampilkan di atas.
Kemudian pertanyaannya, misalnya kalau kita ingin menampilkan nama dari responden kita, bisa kita tuliskan nama diisi. Muhsin misalnya. Jangan diisi nama, kan nanti akan tampil di link yang akan kita bikin nanti. Nama, ada pilihan di sini. Jadi kalau itu berupa uraian bisa dipilih paragraf. Kalau jawabannya singkat, kalau khusus utama biasa kita pakai jawaban singkat saja, jawaban singkat. Ya, kemudian kita langsung ini nama, ini harus dicentang wajib diisi. Karena kalau dinonaktifkan tidak wajib diisi, maka nanti responden sekalipun tidak akan mengisi nama, jawaban bisa terkirim. Tapi kalau kita aktifkan kolom wajib diisi, maka ketika responden itu tidak memasukkan namanya, maka jawaban itu tidak akan pernah bisa terkirim. Nah, ini untuk nama ini. Jadi kita aktifkan saja kolom wajib diisi. Ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kita akan klik tanda plus yang ada di bawah. Ini untuk menambah pertanyaan yang ada di formulir yang akan kita bikin nanti. Jadi terserah kepada kita mau 100 mau 200 pertanyaan, silahkan. Misalnya setelah nama kita minta, kemudian mungkin tempat lahir, tempat lahir sama aja ini jawaban singkat. Iya, kita aktifkan juga wajib diisi. Kemudian ditambah lagi tanggal lahir. Tergantung kemauan kita nih. Nah, secara otomatis nanti akan menampilkan tahunnya, tanggal lahir. Kemudian kita isi, wajib diisi, diaktifkan. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, misalnya bagaimana pendapat Anda? Bagaimana pendapat Anda tentang pelayanan tiket Di KUA. Pelayanan tiket di dua wujud misalnya. Kemudian, jadi kalau meminta pendapat ini berarti jawabannya akan panjang. Jadi kita pilih di sini pakai paragraf, pakai paragraf. Kalau sekiranya jawabannya panjang, kan membutuhkan narasi, artinya karakter yang dibutuhkan lebih dari 100, maka kita pilih paragraf. Ya, kita pilih paragraf. Ya, ini juga harus diisi, wajib diisi, ya, tergantung kita sebetulnya. Tapi sebaiknya memang harus wajib diisi. Kemudian pertanyaan kedua, apakah di setiap layanan, di setiap layanan Anda dipungut biaya? Ini bisa kita berikan pilihan ganda, ya. Pilihan ganda itu artinya ada pilihan. Sebelumnya tadi di pilihan agama juga bisa, atau di keluarga negara juga bisa. Biasanya pilihan ganda sudah kita pilih, ya. Kita klik opsi 1, bisa kita jawab dan ya. Ya. Kemudian tambahkan opsi lagi, bisa dengan tidak. Sudah otomatis muncul. Atau bisa misalnya pilihan ketiga, tambahkan opsi kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Kadang iya, kadang tidak.
Ya. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan ini dan jawaban dari responden ini nanti akan dikumpulkan di Google Spreadsheet namanya Ustaz. Oke? Jadi otomatis nanti tinggal kita klik saja. Dia akan tersimpan di sana. Ya, akan tersimpan otomatis di sana. Jadi ketika kita membuka atau ingin melakukan rekapitulasi terhadap jawaban dari responden, tinggal kita buka saja artinya. Kemudian centang aja wajib diisi. Kemudian kalau ditambahkan lagi pertanyaan lainnya, atau pertanyaan lain silakan mungkin bisa nanti kita coba share link yang kita bikin ke teman masing-masing ini untuk kita coba jawab dan kita akan lihat bagaimana rekapitulasi jawabannya nanti. Kira-kira pertanyaan selanjutnya apa nih yang kita butuhkan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang kita berikan? Atau kalau dipungut biaya kira-kira berapa kisarannya? Dia itu tulisan lawan dari dia. Contoh ini. Dengan kalau duit Tapi dari 300 atau enggak? 300 Ya. masih normal. Misalnya bisa kita kasih pilihan ganda, atau kalau tidak mau pilihan ganda bisa kita pilih jawaban singkat. Jawaban singkat bisa, atau misalnya kalau ingin membutuhkan bukti dari pungutan itu, kita bisa pilih upload dokumen. Jadi nanti responden yang akan melakukan jawaban terhadap pertanyaan kita bisa mengupload file. Ini upload filenya. Tapi tidak usah ya, mungkin kalau upload multivisinya tidak usah. Ya. Oh iya, di mana? Dan saja. Ya. Kalau dipungut biaya kira-kira besaran berapa kisarannya? Bisa kita jawab. Kalau ada pilihan ganda misalnya kita pilihan ganda aja. Yang kurang dari 100. Yang kurang dari 100.000. Atau opsi selanjutnya mantap saja. di atas 500 misalnya, gitu kan? Di atas 500.000 rupiah. Gitu. Tinggal diklik tambahkan opsi. Jadi ini untuk pilihan ganda. Misalnya di kolom agama tadi di kolom agama nanti pilih pilihan ganda, tinggal ditambahkan opsi Islam, Kristen, Buddha, terus tambah opsi sampai dengan agama terakhir. Bisa dites nih. Misalnya pertanyaan selanjutnya, apa agama Anda? Apa agama Anda? Ini kan pilihan ganda kita pakai. Opsi pertama kita klik Islam. Ya. Kemudian klik tambahkan opsi. Tambah opsi. Islam, terus kemudian Kristen. Kemudian tambah opsi lagi Hindu. Klik tambahkan opsi. Udah. Cukup sudah memiliki Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Kalau Konfusius kayaknya agak-agak jarang ini. Sudah berapa pertanyaan tadi? Sudah lumayan, gitu. Atau kita cukupkan sampai di sini? Cuma pertanyaan, gitu. Baik. Kemudian setelah ini semua selesai, artinya pertanyaan-pertanyaan yang kita bikin sudah mewakili keinginan dari kita. Artinya keinginan apa yang target yang kita capai dari responden yang kita mintai jawabannya. Kalau sudah terpenuhi maka kita langsung masuk ke Bitly, ya. Klik saja di Google Bitly. Bitly. Ya.
bit.ly niki langsung ke bit.ly.com niki biar tidak mencari-cari niki. Ya. Langsung get start for free. Bit.ly. Nah, ini kita disuruh untuk login. Kalau sudah punya email tadi, lebih baik langsung login pakai Google ya. Langsung pakai Google. Misalnya ini tadi sudah kita pilih. Ya. Create new. Kita bikin akun baru di Bit.ly. Karena kalau kita belum pernah mendaftar, jadi kita langsung daftar dan bikin akun sendiri di Bit.ly. Jadi Bit.ly ini menyiapkan domain gratis, tidak terbatas kapasitas ataupun jumlah pertanyaan yang kita ajukan, jumlah formulir yang kita buat itu tidak terbatas. Untuk kita bisa pilih personal use. Ini untuk pemakaian pribadi, misalnya kita kemudian isi nama depan, dan bisa isi bebas, kemudian bisa langsung penghulu. Ya. Kemudian kita dapatkan dari mana, ini bebas pilih yang sudah terisi. Kemudian kita pilih save. Ya. Jadi setelah kita masuk ke Bit.ly, formulir yang kita bikin tadi, ya, formulir di google.com ini yang sudah kita masuk, kita copy link yang ada di atas, ya, kita blok, kemudian klik kanan, klik copy, ya, kemudian kita masuk lagi ke Bit.ly, kemudian kita klik create, kemudian create link, artinya kita bikin link baru untuk memperpendek dari link formulir yang kita bikin di google.com. Kemudian kita paste ya link yang ada di tadi ini. Kemudian kita bikin create ya. Create ya. Kemudian untuk mengedit ataupun memperpendek judul dari formulir yang kita bikin tadi karena panjang, jadi kita bisa mengeditnya di sini. Misalnya IKN tadi kan kita bikin IKN 27 ya. Ya, kemudian kita save. Di save. Ya. Link has been edited. Artinya link yang kita bikin untuk pertanyaan-pertanyaan tadi ini sudah di-update. Ya, kemudian kita copy link yang sudah kita bikin. Iya, sudah. Kemudian sekarang kita share aja lagi. Kita akan coba di grup WA teman-teman yang bisa. Kita tunggu sebentar. WA-nya Pak Supri di iya, enggak apa-apa. WA-nya Bu Ida. Oh iya. Apa? Kita tunggu.
Jadi link tadi yang kita copy bit.ly garing IKM Kuak Wujud. Jadi ini adalah formulir yang sangat simpel, tapi penggunaannya sangat luas. Nah, kemana kita kirim link yang tadi ini? Teman-teman yang di sini punya nomor di ini? Ya, saya Murtaza. Iya, coba kita ke Pak Multazam, oke? Yang mana? Yang ini? Yang tadi IKM Kuak Wujud. Iya. Iya. Iya, tentang lapor. Coba dibuka ke Pak Multazam dulu WA-nya. Ada kota mana? Yang Jadi ini file ataupun kuesioner yang kita bikin untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang kita bikin di KUA. Silakan bisa dicoba mungkin di sini. Oh, sudah masuk, sudah bisa dibuka. Jadi nanti ketika kita buka ada tombol kirimnya. Sudah muncul tombol kirim paling bawah. Coba sudah masuk. Oke. Atau bisa ditampilkan di sini Pak Multazam. Jadi ini link ini bisa kita share nih, usernya terserah, nggak terbatas. Mau ratusan orang memakai dalam sekali silahkan. Nah niki sudah kita coba buka survei kepuasan masyarakat. Kita ke bawah. Tempat tanggal lahir jawaban Anda. Nah, niki kan ada yang tadi yang kita bikin ini. Kalau di Mutia kira-kira berapa kisarannya? Apa agama Anda? Nah, ada tombol kirimnya. Jadi ketika kita klik tombol kirim, maka secara otomatis semua jawaban dari responden kita akan terkumpul di email kita di Google Drive Sheet namanya, atau di Google Drive biasa. Otomatis nih. Iya. Tinggal buka email. Tinggal buka email, sangat gampang nih. Kalau di penyuluh khususnya niki yang lebih banyak pakai niki. Misalnya untuk survei ini, survei itu, penyuluh lebih sering pakai file bit.ly.com niki. Karena memang domain ini gratis, kemudian aksesnya cepat dan sangat enak begitu. Artinya pemakainya sangat simpel. Atau mungkin yang punya PAUD, yang punya TK bisa memakai link ini untuk membuat link PDB namanya, penerimaan peserta didik baru. Dan ini sangat membantu sebetulnya, sangat membantu kita dalam melakukan rekapitulasi terhadap jawaban-jawaban dari responden yang kita sebarkan, kuesioner yang kita bikin ini. Untuk pengaduan juga bisa. Untuk pengaduan juga sangat bisa. Tapi kalau pengaduan sebaiknya jangan menampilkan nama nih, jangan menampilkan nama karena ini terkait dengan privasi orang nih. Langsung aja misalnya apa masalahnya, kemudian tempat kejadiannya di mana, itu bisa dipakai. Dan ini kalau misalnya ada lomba-lomba kuah, sebenarnya ini yang sering jadi nilai tambah bagi kuah-kuah yang melakukan lomba, ataupun mungkin nanti di gua-gua yang SPSN atau yang revitalisasi ini sangat dibutuhkan terobosan-terobosan bagi penghulu untuk meningkatkan layanan kita terhadap masyarakat masing-masing. Jadi nanti tergantung kreativitas bapak-bapak penghulu lah, bagaimana membuat link ini dengan judul yang menarik, kemudian target yang kita capai apa, baru kemudian kita rangkum atau kita bikin pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa